Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel alur film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semuanya sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre horor romantis yang berasal dari Asia Tenggara, masih tetangga negara kita juga, yang dikenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih, yang berjudul Inhuman Kiss, yang dimana film ini di-request oleh sahabat Ngupi Film sebulan yang lalu, yaitu Aksa Destara. Dimana film ini diangkat dari kisah hantu lokal yang mengisahkan tentang seorang gadis yang mewarisi ke sebuah kutukan yang dikenal Krusai atau kita kenal dengan Kuyang, yaitu hantu kepala terbang yang suka bergentayangan di malam hari. Dimana gadis ini belum menyadari kalau dirinya itu adalah hantu Krusai, di mana dia jatuh cinta dengan seorang pria yang nantinya akan coba membantunya agar lepas dari kutukan tersebut. Nah, daripada penasaran, mari kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Suatu sore di sebuah desa kecil ada 4 orang anak sedang berjalan menuju hutan yang bernama Sai, Noi, Jet, dan Ting. Di mana mereka penasaran dengan sebuah rumah tua yang ada di sana. Karena hari itu sudah mulai malam, salah seorang anak yang bernama Noi mengajak teman-temannya untuk pulang. Lalu temannya yang bernama Jet jelas mengatakan kalau mereka itu sudah hampir sampai. Setelah sampai di sana, Jet mulai bercerita kalau di rumah itu ada sebuah peti berisi arwah seorang perempuan yang bernama Nual yang bertugas menjaga hutan, dan siapapun yang datang ke sana tidak akan pernah bisa kembali. Lalu teman-teman yang mendengarnya pun menjadi merinding, namun malah ia tertawa karena berhasil menakut-nakuti mereka. Menurutnya itu hanyalah sebuah dongeng atau sebuah cerita mitos belaka. Tapi bukannya segera pulang, keempat anak ini malah bermain petak umpet. Dan tanpa mereka sadari, ada sosok dari balik kegelapan memperhatikan mereka. Di mana seorang anak gadis yang bernama Tin pun terjaga. Dan ketika temannya mencari tempat untuk bersembunyi bersama, lalu seorang gadis yang bernama Sai bersembunyi masuk ke dalam rumah bersama Noi, di mana Sai memberikan jimat di lehernya kepada Noi karena Noi saat itu benar-benar seorang penakut. Di mana saat di dalam rumah Sai melihat ada sebuah peti kotak yang sudah terbuka, lalu mendekatinya. Namun kotak itu sepertinya tidak berisi apa-apa. Namun tiba-tiba sebuah sosok menyeramkan sudah berada di belakangnya. Dan beberapa tahun ke depan mereka sudah tumbuh dewasa dan Sai pun menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Begitu juga dengan Jet, dia menjadi sosok laki-laki yang tampan dan sering menemani Sai kemanapun ia pergi. Di mana Sai saat ini bekerja di sebuah klinik kesehatan di desanya, dan sepertinya teman kecilnya itu menaruh hati kepada Sai karena ia selalu menggoda dan menemani kemanapun ia pergi. Setelah sampai di klinik, ternyata di tempat itu tidak ada orang di sana. Dan Jet pun bilang mungkin saja mereka dipanggil ke kota karena saat ini negeri Gajah Putih sedang dilanda peperangan. Lalu datang seorang anak bersama orang tuanya berobat karena kakinya terluka. Lalu ibu itu bertanya kepada Sai, apa benar ada hantu Krasue yang memangsa ayam tetangganya semalam? Krasue diketahui sebagai hantu atau makhluk jadi-jadian yang kerap bergantayangan di malam hari, di mana hal itu membuat kerugian karena memakan ternak milik warga desa. Kemudian mereka juga bercerita jika melihat ada sinar terang melayang-layang di udara dan memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati dan selalu menutup jendela kamar saat akan tidur. Setelah selesai, tiba-tiba saya mengatakan kepadanya kalau ia memikirkan Noi yang kini pergi merantai ke kota Bangkok. Kemudian di malam harinya saya menceritakan tentang Krasue kepada ayah dan neneknya. Mereka pun mengingatkan kepada Sai untuk berhati-hati dan menutup jendela. Sementara itu ayahnya Sai bersama warga berpatroli di malam itu.
Lalu datang sahabat kecilnya yang bernama Tin bersama bayinya sambil membawakan makanan pemberian Jed, di mana Tin ini berkata kepada Sai dan mulai menggodanya kalau Jed itu adalah laki-laki yang tampan dan juga kaya. Mengapa ia tidak menikah saja dengannya? Tapi Sai mengatakan kalau mereka saat ini hanya berteman saja. Saat akan tidur, tidak lupa Sai menutup jendela rumahnya. Namun di pagi harinya ia terkejut kalau jendela kamarnya itu udah terbuka lebar dan terdapat bekas darah di kasurnya. Selain itu dadanya juga terlihat terluka. Kemudian di sore harinya setelah menutup klinik, ia mengajak Jed pergi ke rumah tua di tengah hutan. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya dan ingin memeriksa rumah tua yang pernah ia datangi bertahun-tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang membawa obor lalu bersembunyi. Ternyata laki-laki itu adalah sahabat kecilnya, yaitu si Noi, sahabat kecil mereka. Dan ternyata Noi juga tidak sendirian karena ia datang bersama segerombolan orang yang belakangan ini diketahui sebagai pemburu hantu Krasue. Di mana mereka kemudian menemui warga desa dan mengingatkan kepada mereka kalau Krasue itu seperti wabah, di mana jika ada seorang yang terkena air liur atau gigitannya, maka ia juga bisa berubah menjadi Krasue. Dan jika ia adalah seorang pria, maka ia akan menderita karena racunnya dan lama-lama akan meninggal. Awalnya penduduk desa itu tidak mempercaya mereka. Lalu ketua gerombolan itu yang bernama Tat menunjukkan Krasue yang telah berhasil mereka buru. Dan sebelum terlambat mereka menawarkan kembali bantuan kepada penduduk desa untuk melakukan perburuan. Kemudian adegan berpindah, di mana sementara ini Noi tinggal di klinik, di mana Sai bekerja. Sai sebenarnya juga merindukan Noi, dia juga membawa makanan untuknya. Lalu Noi bercerita kepada Sai alasan ia pulang ke desa dikarenakan orang tuanya sudah meninggal dunia karena sebuah ledakan bom di kota Bangkok. Padahal dia itu baru saja diterima di sebuah sekolah kedokteran. Tak lama, Jed datang membawakan baju ganti untuknya. Disusul ayahnya Sai dan para warga. Mereka ingin berbicara dengan Noi dan meminta Jed untuk mengantar Sai pulang. Namun tiba-tiba Sai merasakan dadanya sakit dan menolak diantar pulang dan mau pulang sendiri. Kemudian di sisi lain di dalam klinik, Noi ditanya mengapa ia mengatakan kalau di desa ini ada Krasue dan malah mengajak gerombolan itu datang ke desa. Akhirnya Noi merasa bersalah. Sebenarnya ia mengatakan hal tersebut kepada mereka hanyalah alasan untuk pulang ke desa daripada hidup susah di kota yang sedang terjadi peperangan. Kemudian adegan berpindah keesokan harinya, di mana ketika Sai bangun dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya. Bahkan kali ini ia pun muntah darah. Ia mendapati luka di dadanya itu semakin melebar. Kemudian ia mendatangi kerumunan warga dan melihat ada seekor sapi mati karena dimangsa sesuatu. Lalu ia didatangi Noi yang sedang mencari keberadaan Jed. Dan ternyata dia sedang melakukan latihan berburu bersama para gerombolan itu. Lalu dia pun bertanya mengapa Jed bergabung dengan mereka. Dan dia juga mengatakan kalau sepanjang bersama gerombolan itu nggak sekalipun ia melihat hantu Krasue yang asli dan menyuruh Jed jangan bergabung dengan mereka. Tapi Jed malah menyalahkan Noi karena ialah yang mengatakan kepada mereka kalau ada Krasue di desa ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia hanya ingin membantu desa. Kemudian adegan berpindah di klinik saat Noi sedang belajar. Ia ditanya oleh Sai apakah ia percaya hantu Krasue, dan Noi mengatakan tidak. Dan dia pun mengatakan kalau yang terjadi di desanya itu bukan diakibatkan oleh Krasue. Di malam hari, para pemburu itu pun kembali melakukan perburuan. Sementara itu Sai di rumah meronta-ronta kesakitan, seperti akan berubah menjadi sesuatu. Dan di sisi lain, Tin merasakan ada sekelebat bayangan yang membuatnya bangun dari tidurnya, lalu menyadari kalau bayinya hilang, entah kemana. Ia pun menjadi histeris dan meminta bantuan warga untuk mencari bayinya. Dan mereka dikejutkan dengan cahaya merah yang terbang di antara pepohonan.
Para warga dan pemburu menembakinya agar sosok Krasue tersebut jatuh ke tanah. Dan tidak lama kemudian bayinya ditemukan oleh Jet dari balik pepohonan dan memberikannya kepada Tin. Sementara itu Noi yang sedang berada di luar melihat Krasue itu terbang lalu mengikutinya. Ia juga melihat Krasue itu masuk ke kamar Sai melalui jendela. Dan Noi pun berusaha memperingatkannya, namun ia malah dibuat terkejut atas apa yang dilihatnya. Ternyata Sai itu adalah Krasue itu sendiri yang sedang dibicarakan oleh para warga. Dan setelah sadar seutuhnya, Sai dibuat terkejut melihat Noi berada di sana dan menyebutnya dengan kata Krasue. Tentu saja Sai sangat terpukul karena ternyata selama ini ia adalah Krasue itu. Keesokan harinya di klinik, Sai tidak mendapati Noi yang dicintainya sejak kecil itu telah pergi, lalu menangis sendirian. Dan Jet yang melihatnya pun juga langsung pergi begitu saja. Sementara itu Noi ternyata tidur di sebuah kuil dan ada seorang biksu membangunkannya. Ia menceritakan kejadian yang dialami kepada biksu tersebut. Lalu sang biksu mengatakan kalau Krasue bukanlah hantu yang menyakiti manusia. Selain itu Krasue telah hidup lama berdampingan dengan manusia. Pada awalnya mereka itu ada karena manusia melakukan sebuah sihir hitam. Namun sihir itu berbalik menyerang mereka dan membuat mereka menjadi sosok hantu atau makhluk jadi-jadian yang menyeramkan, di mana hantu perempuan biasa disebut dengan Krasue dan yang laki-laki biasa disebut dengan Kerahang. Lalu Noi mengatakan kepada biksu bahwa ada sahabatnya yang menjadi Krasue. Kemudian biksu itu memberinya sebuah nasihat, percayalah apa yang kamu lihat, namun ikuti kata hatimu. Setelah itu Noi pun balik ke desa, lalu dia pergi ke rumah Sai dan memberikan beberapa ayam ternak kepada Sai yang berubah menjadi Krasue. Lalu esok paginya Noi kembali ke klinik, di mana membuat Sai sangat senang karena bagaimanapun juga Noi dan Sai memang sudah saling menyukai sejak kecil. Lalu ia menghibur Sai kalau semuanya itu akan baik-baik saja. Dan setiap malam ia tetap memberi Sai makan agar saat berubah menjadi Krasue tidak berkeliaran kemana-mana. Hal itu berlangsung hampir selama sebulan dan para pemburu pun itu mulai heran. Kemudian menurut petunjuk sang biksu dengan memakan tanaman yang bernama herbal Krasue, di mana tanaman itu diyakini bisa menunda manusia bertransformasi menjadi Krasue. Dan Noi pun segera melakukan penelitian, di mana setiap hari mereka bersikap normal agar para warga tidak menaruh curiga kepada mereka. Suatu siang di klinik terlihat Noi dan Sai mengobati seorang anak gadis yang sedang sakit. Dan kebetulan juga Jet hadir di sana untuk memberikan minuman buah kesukaan Sai. Kemudian memberitahu Sai kalau ada perburuan besar malam ini dan meminta Sai untuk menutup pintu dan jendela. Tanpa mereka sadari, si anak gadis yang sedang sakit itu melihat minuman buah milik Sai. Lalu dia meminumnya. Kemudian di malam harinya, si anak gadis tersebut meronta-ronta kesakitan. Orang tuanya pun menjadi bingung, lalu meminta bantuan para warga. Akhirnya Tat dan gerombolannya datang ke sana, lalu mengatakan kalau anak mereka telah menjadi Krasue. Saat melihat gerombolan Tat dan gerombolannya, Krasue gadis kecil itu bersembunyi di bawah meja. Lalu mereka berusaha mengeluarkannya dari sana. Walaupun berasal dari tubuh seorang anak kecil, Krasue itu sangat kuat. Lalu anak buahnya menembakinya. Setelah tak berdaya, Tat mengambil jantungnya dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya mereka membakar jasad anak kecil tersebut. Lalu Tat bertanya kepada orang tua gadis itu, dari mana saja putri mereka? Orang tua gadis itu mengatakan kalau ia itu sedang sakit dan baru saja dijemput dari klinik. Di mana Tat yang sangat berpengalaman tentang Krasue mulai curiga kalau anak gadis tersebut berubah menjadi Krasue karena tertular oleh seseorang yang ada di klinik. Sementara di klinik, Sai melihat gelasnya telah kosong dan ia menyadari kalau anak gadis itu menjadi Krasue karena meminum air dalam gelas miliknya.
Ia pun menjadi sangat terpukul karena dialah penyebab anak kecil itu meninggal. Kemudian di malam harinya, Tat yang curiga dengan Sai mengajak kawannya untuk mematai-matai rumahnya. Sementara itu Sai diam-diam mengendap-endap keluar bersama Noi dan pergi ke rumah tua yang ada di hutan. Mereka bermaksud mencari tanaman herbal krasue. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka menemukannya dan ternyata benar. Tanaman itu benar-benar menghentikan Sai berubah menjadi krasue. Noi kemudian berkata kalau ia akan mencari cara untuk menanamnya. Di mana di sisi lain, Tat dan Jet yang bersama-sama mengikutinya, akhirnya mereka menemukan Noi dan Sai. Karena kesal melihat Noi dan Sai berduaan, Jet langsung memukulnya. Lalu Noi meminta Sai untuk segera kabur dari sana. Di mana Sai kabur ke dalam rumah tua itu, diikuti Tat dan kawanannya. Lalu ketika masuk dan melihat di dalam ada kotak peti yang pernah ia lihat sebelumnya, ternyata mengeluarkan cahaya merah. Ia pun menjadi teringat saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Di mana di awal film kita melihat sosok yang menyeramkan dan ternyata sosok itu adalah krasue yang telah lama hidup di hutan tersebut. Lalu di mana krasue itu pun mencium Sai. Dan di mana adegan inilah kita tahu mengapa Sai mewarisi kutukan krasue itu. Dan juga diperlihatkan flashback di mana krasue itu dikurung di dalam peti oleh seseorang. Dan tak lama kemudian Tat bersama anak buahnya masuk ke dalam rumah tua itu dan menemukan tubuh Sai telah tergeletak di sana, di mana Sai sudah berubah menjadi krasue. Dan di balik kegelapan, krasue Sai menyerang anak buah Tat lalu membunuhnya. Di mana di luar Jet mendengar sebuah suara tembakan. Lalu ia pergi ke dalam rumah tua tersebut. Tanpa diduga, ia malah menghentikan perbuatan Tat. Tapi karena kalah kuat, Jet akhirnya terlempar keluar dan membuatnya pingsan. Di mana Noi yang juga berada di sekitar melihat ada sosok makhluk besar terbang mengejar Sai. Kemudian setelah tenang, Noi lalu masuk ke dalam rumah tua itu dan melihat Sai sudah dalam keadaan normal. Keesokan harinya, Sai dan Noi pun menghendak-hendak pulang ke rumah. Dan di sisi lain, penduduk desa dikejutkan dengan tewasnya para warga dan gerombolan pemburu dalam kondisi mengenaskan. Di sini tuh ada dua kemungkinan ya. Kalau pelakunya itu mungkin Sai yang menjadi krasue atau sosok makhluk terbang yang mengejarnya saat malam itu. Jet juga berada di sana dalam keadaan pingsan bersama Tat yang sebelumnya memukulnya. Kemudian Tat menceritakan kepada warga kalau mereka mengejar krasue di rumah tua di tengah hutan. Lalu terjadilah semua itu. Dan dia pun ditanya apakah melihat wajah asli dan mengenalinya. Tentu saja Tat langsung memberitahu warga kalau krasue itu adalah Sai. Dan tak lama bersama para warga langsung berbondong-bondong menuju rumah Sai dan bermaksud untuk membunuhnya. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh ayahnya Sai dan berusaha membuktikan kalau Sai bukanlah krasue. Sementara itu Sai mulai kesakitan mencari-cari tanaman herbal untuk memakannya. Tapi bungkusan tanaman itu malah tidak sengaja disingkirkan oleh sang nenek. Setelah mencari kemana-mana, untungnya ia menemukannya lalu memakannya. Warga yang mulai kesal memaksa Sai untuk segera keluar. Dan tidak lama kemudian Sai keluar dan mengatakan kalau ia tuh baru saja selesai mandi. Kecurigaan mereka pun seketika menurun. Saat itu Tat kemudian meminta Jet menceritakan apa yang telah ia lihat sebelumnya. Lalu Sai mengatakan kalau semalam Tat dan kawanannya itu menculiknya. Mereka berusaha memperkosa dirinya. Lalu datang Jet menyelamatkannya. Kemudian Tat meminta kepada Sai jangan berbohong karena ia melihatnya sendiri dan menyuruh Jet untuk menceritakannya. Dan tanpa diduga, Jet yang memang dari dulu itu udah menaruh hati kepada Sai itu membelanya. Lalu ia memberitahu warga kalau apa yang dikatakan Sai adalah benar. Di mana pernyataan Jet itu membuat Tat terpojok dan mengarahkan pistol ke arah Sai lalu kabur. Setelah pulang ke rumah, Jet dikejutkan kalau ternyata Tat itu sudah berada di dalam kamarnya dan Tat sangat marah kepada Jet.
dan langsung menyerangnya menggunakan gigi tajamnya. Nah, di sini kita tahu sebuah fakta yang ternyata Tat juga merupakan seorang makhluk jadi-jadian. Setelah mendapatkan serangan dari Tat, Jet akhirnya mulai berubah menjadi makhluk aneh. Sepertinya Tat ini adalah kerahang yang pernah diceritakan oleh sang biksu. Kemudian orang tua Jet jadi bingung dan menguncinya di dalam rumah karena sepanjang hari Jet itu selalu berteriak histeris. Mereka juga belum tahu kalau Jet ini akan berubah menjadi apa. Sementara itu tanaman herbal milik Sai juga hampir habis. Noi pun mulai mencarinya kembali ke dalam hutan. Namun sayangnya Tat udah membakarnya habis tanpa tersisa. Dimana Noi juga yang berusaha menanamnya kembali tidak membuahkan hasil. Karena tidak satu pun tanaman itu hidup. Lalu ia pergi menemui Sai dan memintanya untuk pergi meninggalkan desa. Karena Tat masih berada di sana untuk memburu dan membunuhnya. Setelah mendengar berita apa yang dialami oleh Jet malam itu, Sai pergi ke rumah Jet untuk menengok keadaannya. Nah, di sana kemudian Jet berkata kepada Sai kalau sebenarnya dia itu sudah mengetahui kalau Sai adalah Krasue. Ia mengetahuinya saat hari di mana Noi itu pulang ke desa yang diminta mengantar Sai untuk pulang ke rumah. Meski saat itu Sai menolak diantar, diam-diam Jet mengikutinya dari belakang untuk memastikan keselamatannya Sai. Dan ternyata malam itu di kandang sapi ia melihat langsung untuk pertama kalinya Krasue. Di mana Krasue itu menengokkan wajahnya dan ia langsung menyadari kalau Krasue itu adalah Sai. Jadi alasan dia bergabung dengan tim pemburu adalah agar ia bisa menyesatkan mereka dengan tujuan melindungi Sai. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Jet melawan Tat saat berada di rumah tua malam itu. Ia melakukannya karena ia sangat mencintai Sai. Meskipun ia cemburu karena melihat Noi yang selalu bersamanya. Tak lama Sai kemudian meneteskan air mata, di mana ternyata sahabatnya begitu tulus mencintai dirinya, bahkan berkorban demi dirinya. Lalu di rumah ayah Sai menemuinya, kemudian memeluknya, di mana Sai kemudian berkata, apakah ayah akan baik-baik saja jika aku pergi meninggalkan desa? Ayahnya pun mengiyakan. Dan esoknya Noi pergi menemui biksu dan bertanya lebih lanjut mengenai hantu Krasue dan kerahang. Lalu sang biksu menceritakan segalanya dari awal. Diketahui kalau Krasue adalah istri pertama dari kerahang, di mana Krasue ini malah jatuh cinta dengan manusia dan hamil. Di mana kerahang yang mengetahuinya pun menjadi murka dan langsung membunuh mereka berdua. Dia juga merenggut jantung Krasue. Jadi sejak saat itu diwariskan secara turun-temurun dari seorang kerahang harus menghancurkan jantung Krasue. Itu alasan mengapa Tat benar-benar berusaha memburu dan membunuh Sai. Kemudian pada malam harinya sebenarnya Sai sudah berencana pergi dari desa bersama Noi. Namun ayahnya malah mengajaknya berkumpul dengan warga di sebuah tanah kosong untuk membuktikan tidak ada Krasue di antara mereka. Sementara itu di tempat lain Noi menjadi gelisah mengapa Sai tak kunjung datang ke lokasi di mana mereka janjian. Dan di lapangan hal yang dikhawatirkan Sai pun terjadi. Dia kesakitan dan mulai berubah menjadi Krasue. Sementara itu di tempat lain Tat memprovokasi Jet yang udah menjadi kerahang untuk membunuh Sai, di mana para warga menjadi ketakutan melihat Sai berubah menjadi Krasue dan melayang-layang di atas. Para warga pun langsung menyerang tubuh Sai yang tergeletak di sana. Sementara itu yang lain berusaha menembak kepalanya Sai agar jatuh. Sai pun berusaha kabur dari sana. Namun berhasil ditangkap Jet yang terbang melintas, di mana Jet ini sudah benar-benar berubah menjadi kerahang dan bersiap untuk membunuh Sai. Di mana perbuatannya itu diketahui Noi yang berada di sana dan berusaha menghentikannya. Ia mengingatkan kalau Krasue itu adalah Sai dan jangan menyakitinya. Akhirnya Jet melepaskannya. Tat yang melihat itu dia juga berubah menjadi kerahang dan tidak tinggal diam.
ia langsung menyerang Jet dan terjadilah pertarungan antara mereka. Tentu saja pertarungan ini dimenangkan oleh Tad dan dia mengambil jantungnya Jet dan akhirnya Jet pun tewas. Di mana Noi melihat tubuh Sai diserang para warga, dia pun berusaha menyelamatkannya. Namun dengan sigap Tad langsung menghadangnya. Namun sebelum Tad berhasil menyerangnya, tiba-tiba Sai datang menyelamatkannya. Terjadilah pertarungan antara Krasue dan Kerahang. Dan saat melayang-layang di udara, sang biksu yang juga berada di tempat akhirnya menembak Tad jatuh, kemudian tewas. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu sang biksu saat masih memiliki keluarga. Ternyata sang istri yang bernama Nual, istri biksu adalah Krasue. Ia berusaha menutupinya dari penduduk desa agar tidak membunuhnya. Kemudian di tengah malam hari ia membawa sang istri ke sebuah rumah tua di hutan dan mengurung kepalanya ke dalam sebuah peti. Ia terpaksa melakukannya agar istrinya tidak menjadi buruan para warga. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa asal-usul Krasue yang berada di dalam rumah tua tersebut. Oke, lanjut. Kembali ke desa di mana saat itu biksu meminta Noi segera pergi dari sana dan menyelamatkan Sai. Lalu Noi pun bergegas lari sambil membawa tubuhnya Sai, di mana akhirnya para warga yang sudah emosi tidak tinggal diam saja. Mereka berlarian memburu mereka sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah sungai. Ia menaruh tubuh Sai yang telah benar-benar terluka parah dan meminta Sai untuk bertahan. Lalu ia juga berkata kalau ia akan mencari cara untuk mengobatinya. Mendengar itu Sai pun meneteskan air mata dan tak berlangsung lama tiba-tiba para warga yang sudah berada di sana menembaki kepala Sai tersebut. Melihat tersebut Noi langsung menangis histeris dan akhirnya Sai pun tewas. Sekilas kita diperlihatkan kenangan mereka saat kecil, di mana keceriaan yang mereka lalui bersama hingga sebuah tragedi yang menimpa mereka, di mana Sai, seorang gadis cantik, harus tewas di tangan para warga sebelum Noi berhasil menyembuhkannya. Dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan main petak umpet di tengah hutan, nanti kena kutuk jadi Krasue. Oke, bukan itu ya. Jadi intinya karena ini adalah film horor romantis, jangan memendam perasaan terlalu lama kepada seseorang. Lebih baik ungkapan saja biar dia tahu isi hati kita. Masalah diterima atau tidak ya itu urusan belakang, daripada akhirnya kita kecewa dan berujung penyesalan nantinya. Ayo gimana? Oke, sekian dulu ya video kali ini. Bagi yang jomblo, saya doakan semoga dapat jodoh yang terbaik. Dan bagi yang sudah berkeluarga, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin, amin ya robbal alamin. Apalagi kalau kalian sampai subscribe dan like video ini. Hehe. Oke, sampai ketemu lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.